DKI Jakarta kembali melakukan sistem informasi penghitungan suara atau situng Pilkada DKI putaran kedua. Dijadwalkan proses selesai pada Kamis malam. Situng dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta hingga Kamis siang. Form C1 yang dikumpulkan dari 13.000 TPS tersebar di Jakarta selesai dihitung sekitar 54%. Hasil sementara paslon nomor urut 3 mendapatkan 56,41%, sementara paslon nomor urut 2 mendapatkan 43,59%. Pada proses ini terlihat partisipasi politik warga DKI Jakarta mencapai 75%. Proses dijadwalkan selesai 100% Kamis malam. Menurut Komisioner KPU DKI Jakarta Muhammad Siddiq, proses lebih lambat dari target terkait kendala pengiriman C1 dari TPS dan juga jumlah SDM yang melaksanakan situng. Memang situng ini kita publikasi C1 ini memang sangat tergantung dari C1 masuk ya ke pusat data kita Realcon situng KPU DKI ini. Nah, saya mendapat informasi sih sebenarnya hampir sebagian sudah masuk ya. Terutama misalnya kalau teman-teman lihat Jakarta Pusat itu sudah 100% ya. Yang lain saya kira hampir 50% lah. Mudah-mudahan target kita kan 24 jam sudah bisa kita publikasi semua. Apapun hasilnya saya kira itulah yang kita dapatkan dari perolehan suara di masing-masing TPS yang jumlahnya itu di 13.034 TPS se-DKI Jakarta. Kamis pagi, Gubernur terpilih versi quick count Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Pertemuan dimanfaatkan Anies untuk berkenalan dengan sejumlah pejabat SKPD Pemprov dan pelaksanaan birokrasi. Sekitar pukul 7 pagi, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok tiba di Balai Kota sebelum menghadiri sidang tuntutan kasus dugaan penodaan agama. Sudah menjadi agenda rutin setiap pagi Ahok menemui warga yang ingin menyampaikan keluh kesahnya. Di saat yang sama Gubernur DKI Jakarta terpilih versi quick count, Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan datang menemui Ahok. Anies tiba di Balai Kota Jakarta bersama sejumlah anggota tim pemenangan. Keduanya kemudian menggelar pertemuan secara tertutup di ruang tamu Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan juga dihadiri sejumlah petinggi SKPD Pemprov DKI Jakarta. Pertemuan yang berlangsung sekitar setengah jam ini merupakan pertemuan pertama Anies dan juga Ahok setelah hari pencoblosan Pilkada DKI Jakarta 2017. Kedua pihak menyatakan keinginannya agar nantinya transisi pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Saya sudah minta tim anggarannya Pak Anies kirimnya ke sini, kan kita kan open data. Kita duduk bareng, kita susun mana yang harus cepat supaya begitu masuk bisa memenuhi janji-janjinya. APBD DKI dibilang banyak, nggak banyak juga loh. Kalau memang ada oknum-oknum DPRD minta pokir-pokir diturutin, nggak bisa jalan nanti semua. Nah ini yang kita perlu bantuan juga. Kalau deadlock sih pasti saya berani deadlock saya. Kasihan dari Pak Anies ya kalau saya deadlock. Nah ini begitu saya keluar Oktober baru susun, bisa nggak keburu makainya. Terlalu pepet. Nah itu yang kita harap bisa dipercepat. Dari awal kita kan. Kalau tidak ada pembicaraan ini, nanti bisa-bisa rencana gubernur baru bisa dilaksanakan tahun 2019 karena 2018 anggarannya udah disusun sekarang. Saat proses penyusunan gubernurnya masih lama, saat pelaksanaan gubernurnya sudah baru karena jadwal pilkada, jadwal pergantian gubernur dengan tahun anggaran itu selisih beberapa bulan. Sebelumnya Ahok sempat menyatakan akan bekerja secara maksimal dalam masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan berharap Anies dapat melanjutkan sejumlah program yang dinilai meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dari Jakarta, Tarsir Siman, Ivan Januari, Metro TV. Hasil hitung cepat menempatkan pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan Sandiaga Uno sebagai pemenang Pilkada DKI Jakarta. Inilah saatnya Anies Sandi untuk merealisasikan janji-janjinya di masa kampanye. Kami sadar sekali bahwa Pak Basuki, Pak Jarod adalah putra-putra terbaik bangsa yang telah mendamaikan untuk Jakarta. Tugas kita adalah bekerja bersama. Pada pidato kemenangan di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ini, Anies Baswedan berjanji untuk melanjutkan program-program yang telah dikerjakan Ahok Jarot.
Selain itu, sejumlah janji atau program yang diusung Anies Sandi dipastikan segera ditagih warga ibu kota. Salah satu program unggulan adalah rumah tanpa uang muka atau DP 0%. 41% warga Jakarta tidak punya rumah sendiri. Lalu kita siapkan solusinya. Dan solusi ini terlihat bisa dikerjakan. Bahkan private sector pun berminat untuk melakukan. Ketika masa kampanye tentu ada yang mengatakan itu nggak bisa, itu nggak bisa. Ternyata sangat bisa, rumahnya tersedia. Jadi ini adalah soal keberpihakan. Begitu kita mengatakan kami akan berpihak pada mereka yang tidak punya rumah, yang penghasilannya kecil, solusi-solusinya itu muncul. Tidak hanya perkara tempat tinggal, ada beberapa janji lain, diantaranya memperluas manfaat Kartu Jakarta Pintar dalam bentuk Kartu Jakarta Pintar Plus. Begitu pula dengan Kartu Jakarta Sehat yang ditambah fasilitasnya. Kemudian membuka lapangan kerja baru dan mengaktifkan pos kewirausahaan warga, serta mengendalikan harga kebutuhan pokok. Adapun yang cukup ramai diperbincangkan adalah janji menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Anies Sandi juga berjanji membangun sistem transportasi umum yang terintegrasi. Masih ada sederetan janji lainnya yang pastinya ditunggu oleh segenap warga DKI Jakarta. Saat ini Anies masih menanti hasil hitungan resmi dari KPU DKI Jakarta untuk membicarakan realisasi program kepada publik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta yang baru terpilih nanti akan dihujani beragam pekerjaan rumah untuk diselesaikan. Warga berharap Gubernur DKI Jakarta nantinya dapat membuat ibu kota menjadi kota yang lebih baik dari sekarang. Harapannya pastinya bisa meneruskan yang sudah diset sama gubernur sebelumnya yang sudah tinggi itu, dan supaya lebih baik, jauh lebih baik lagi, dan semoga saja kita semua bisa merasakan kenikmatannya sampai ke anak cucu kita, meninggalkan legacy seperti itu. Harapannya pastinya Jakarta lebih baik lagi ya, Jakarta lebih baik lagi dari segala macam hal, baik transportasinya, terus sarana prasarana, terus ya lebih damai, lebih bahagia gitu. Ya, yang harus diselesaikan ya melanjutkan aja program-program yang lama ya, jadi lebih bagus lah. Begitu, itu harapan saya, begitu kami. Hasil hitung cepat menunjukkan pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat gagal melanjutkan pemerintahannya di Jakarta. Namun masih ada waktu sekitar 6 bulan bagi Ahok dan Jarod untuk melunasi pekerjaan rumah yang masih belum terselesaikan untuk memperbaiki ibu kota. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama, kita ingin Jakarta baik, karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Ucapan selamat atas kemenangan Anies Sandi dari pasangan petahana Ahok dan Jarod menandakan gubernur baru akan segera mengambil alih pemerintahan di ibu kota. Namun Ahok Jarod masih akan bekerja sekitar 6 bulan di sisa masa jabatannya. Ahok dan Jarod akan mempercepat beberapa program sebelum menyerahkan jabatan sebagai orang nomor 1 di Jakarta kepada Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ya, kita bisa mempercepat soal pemetaan. Saya pengen semua orang Jakarta rumahnya punya sertifikat tanahnya. Yang 2 miliar kan nggak usah bayar BPHTB. Yang di atas itu kalau nggak dijual juga nggak usah bayar. Yang kedua, kita juga pengen segera dikatalogkan di RKPP bahan-bahan bangunan. Misalnya tuh ada berapa super bangunan, apa toko bangunan yang besar, yang kayak superstore gitu ya, hipermarketnya. Kita bisa masukkan sebagai e-katalog. Jadi kita kalau punya pasukan pegawai harian lepas dinas perumahan, butuh perbaiki rumah orang, tinggal bayar aja. Tidak hanya itu, program 2,5 kali apartemen untuk warga miskin juga akan segera dieksekusi agar warga yang tinggal di perkampungan padat penduduk terjamin kesehatannya. Sehari setelah pencoblosan, Anies menemui Ahok di Balai Kota Jakarta. Pada kesempatan ini, Ahok berbagi informasi terkait pelaksanaan birokrasi. Diharapkan pertemuan ini bisa membuat transisi masa pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Bukan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dituntut 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan dalam kasus dugaan penodaan agama.
Dengan tuntutan ini, Ahok masih dapat menjalankan sisa masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jaksa penuntut umum menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama dengan pidana 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan dalam kasus dugaan penistaan agama. Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, jaksa penuntut menilai Ahok bersalah dan terbukti melanggar pasal 156 KUHP tentang penghinaan terhadap suatu golongan. Maka kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum, menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok dengan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Tim kuasa hukum Ahok menilai jaksa penuntut umum tidak memiliki bukti kuat dalam mendakwa Ahok. Rencananya, pledoi atau pembelaan Ahok akan dibacakan pada 25 April mendatang. Jadi tadi pledoinya semuanya kita bahas ya. Dakwaan pertama, dakwaan kedua kita bahas semuanya. Menurut kita dalam pledoi itu nggak terbukti semuanya. Tetapi sekarang tuntutannya justru yang pertama tidak terbukti, kedua terbukti. Kita nggak rela juga orang menurut ilmu hukum nggak terbukti kok. Nah ini akan kita rubah dan kita hilangkan bagian yang kita sudah bahas tentang dakwaan pertama seperti itu. Meski telah ada pembacaan tuntutan, Ahok dipastikan masih bisa menjalani sisa masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta hingga adanya putusan hukum tetap. Putusan ini kan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang boleh diberhentikan sebagai gubernur apabila telah terpidana dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi untuk saat ini tentu dia bisa melakukan upaya hukum banding, contohnya begitu ya. Dalam banding nanti kalau dia sudah terbukti akan cukup lama kan pasti putusan bandingnya itu setelah bulan Oktober tahun 2017. Jika nantinya Ahok memang diputus bersalah sesuai dengan tuntutan jaksa, maka Ahok sangat mungkin tidak perlu menjalani hukuman penjara selama 1 tahun, asalkan Ahok berkelakuan baik dan tidak melakukan pelanggaran selama 2 tahun ke depan. Namun hukuman masa percobaan ini baru mulai berlaku jika telah ada putusan yang bersifat tetap dan mengikat. Tim Liputan Metro TV. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak terbukti melakukan penodaan agama. Informasinya sesaat lagi.